Jumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Di dalam seri yang pertama, video pembelajaran Microsoft Excel, saya telah mengupas tuntas bagaimana membuat rumus yang selalu dipakai, yaitu rumus sum, max, min, dan average. Di mana untuk membuat rumus sum, max, min, dan average, kita tinggal klik saja. Demikian juga pada seri kedua, saya telah mengupas tuntas bagaimana membuat rumus left, right, dan mid. Dan pada video yang ketiga, seri ketiga, saya telah bagaimana membuat rumus did. Nah, baik pada seri pertama, seri kedua, dan seri ketiga, prinsipnya adalah bahwa yang selalu harus Anda pegang dan lakukan untuk membuat rumus di dalam Microsoft Excel itu tidak diketik, namun menggunakan langkah-langkah yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Di dalam pembuatan 4 serangkai, yang saya sebut 4 serangkai adalah sum, max, min, dan average, kita cukup melakukan penekanan klik, ya, seperti saya sampaikan di dalam ini share screen saya atau video ini. Ya, jadi untuk sum, max, min, dan average, kita cukup klik di sini, ya. Di sini kalau ada sederet angka, terus ke bawah tinggal auto sum. Kalau mencari nilai tertinggi tinggal klik anak panah kecil di sebelah kanan auto sum. Ini ada max atau min atau average. Itu bagian pertama. Bagian kedua dan ketiga atau seri kedua dan ketiga, saya telah menunjukkan bahwa ada 3 langkah yang selalu saya sebut dengan 3-step wizard, ya. 3-step wizard. Ini adalah hal praktis yang selalu saya tekankan, terutama untuk pemula. Yang pertama yaitu insert function. Yang kedua, function argument. Dan yang ketiga, formula result. Ya, 3-step wizard itu seperti apa? Silahkan terus diulang video saya di seri 1, 2, dan 3, ya. Nah, pada seri keempat ini, saya akan melanjutkan, yaitu rumus yang ke-8. Karena sudah saya sampaikan di video saya yang pertama, dan selalu saya ulang-ulang, saya tekankan, kalau kita menguasai 10 rumus saja, maka di dalam pekerjaan apapun, serumit apapun di dalam pembuatan rumus-rumus, kita selalu akan terbantu dengan metode 3-step wizard itu. Yaitu yang pertama saya simbolkan terlebih dahulu, sum, max atau max, kemudian min, dan average. Ini yang saya sebut sebagai 4 serangkai. Ini saya sering menyebut dengan instant wizard atau wizard, ya. Kenapa? Karena tinggal klik di daerah sini di auto sum, ya. Kemudian rumus yang kelima, 6 left, right, dan 7 mid, kita telah menggunakan yang pertama kali disebut 3-step wizard tersebut. Ya, ini saya sering menyebut sebagai 3 serangkai. Kemudian yang pada video seri ketiga, saya membuat date atau tanggal. Ini juga menggunakan 3-step wizard, yaitu pada sesi ketiga atau seri ketiga. Nah, pada seri ketiga pun saya telah istilahnya memberikan suatu semacam warming atau prolog, ya, prolog bahwa membuat rumus yang bersusun di dalam
sesi ketiga. Maka hari ini atau pagi ini atau dalam video ini saya akan membuat rumus yang ke-9, yaitu rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, sebelum saya jelaskan, oh ya ini sekalian aja ya, yang seri video saya ke-5 besok atau nanti, saya akan membuat rumus if atau logika. Ini saya kasih warna-warni, saya kelompok-kelompokkan. Kelompok yang pertama 4 serangkai, kelompok kedua 3 serangkai, kelompok keempat rumus did ini sendirian. Oh ya, kelompok keempat adalah kelompok lookup. Ini juga fokus sendiri dia. Kemudian nanti yang kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok kelima itu kelompok logical. Ya. Ini dibagi-bagi gini untuk memudahkan kita nanti di dalam bekerja maupun belajar. Semacam itu. Oke. Saya kasih teorinya semacam ini untuk rumus VLOOKUP ini. Itu seolah-olah kita itu jadi saya menggunakan istilah mempersonifikasikan komputer seolah-olah dia makhluk hidup, seolah-olah teman kita atau asisten lah. Jadi kita memperlakukan komputer itu sebagai asisten kita. Memang realita harus disadari bahwa komputer itu kan membantu kita, maka komputer itu adalah asisten kita. Maka kita perlakukan dia sebagai personal atau hubungan kita dengan komputer, hubungan pribadi. Kita mempersonifikasikan komputer sebagai layaknya betul-betul asisten kita. Hanya dia tidak bisa marah, tidak bisa lelah. Ya. Oke, kira-kira begini. V itu dari kata vertikal sebetulnya. Jadi V itu vertikal. Kalau H itu horizontal. Jadi kalau kita menggunakan rumus V lookup, personifikasinya begini. Seolah-olah begini. Hai asistenku atau hai komputer, carilah suatu informasi dari suatu tabel yang disusun secara vertikal. Gitu aja udah. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau kita membaca VLOOKUP itu kita membahasa Indonesia kan di dalam mempersonifikasikan komputer itu sebagai kalimat sebagai berikut. Hai komputer, hai asistenku, carilah secara vertikal dari suatu tabel yang disusun secara berurutan dari kolom 1, 2, 3, dan seterusnya. Demikian juga untuk HLOOKUP juga begitu. Jadi V itu dari kata vertikal, H itu dari kata horizontal, semacam itu. Oke, kita praktekkan saja ya. Nah, untuk membuat rumus baik itu VLOOKUP maupun HLOOKUP, kita membutuhkan suatu tabel bantu. Ya, maka kalau ini ada sheet 1, sementara ini saya kasih nama ya, saya rename, nanti letaknya misalnya di sini rumus VLOOKUP. Kemudian kita bisa saja membuat satu tabel atau sheet baru, katakanlah HLOOKUP. Kemudian satu lagi kita buat di sini ada yang namanya sumber data. Nah, di dalam sheet sumber data ini nanti kita bisa memasukkan banyak data-data yang bisa kita pakai sebagai ilustrasi untuk mengekspresikan rumus VLOOKUP maupun HLOOKUP. Macam itu. Kita buat saja ya, misalnya untuk sumber datanya kita tulis secara vertikal terlebih dulu. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, sengaja saya tidak mulai membuat di kolom A, tapi di kolom terserah. Misalnya saya buat mulai kolom F, baris 5 gitu ya, untuk menghindari kesalahpahaman. Kesalahpahaman seperti apa nanti saya jelaskan nanti. Misalnya kita ketik angka 0, kita ketik angka 1. Kemudian angka 0 dan 1 ini kita drag ya. Jadi klik di 0, shift klik di 1. Kita buat sampai 9. Nah, ini 0, 1 sampai 9 ini nanti akan kita pakai sebagai kuncinya. Ya, kuncinya. Sebagai ilustrasi juga kalau kita belanja di supermarket atau minimarket itu kan ada barcode ya.
Sebagai kuncinya, barcode itu kuncinya. Kuncinya itu kalau barcode ya standar internasional itu 13 digit atau 13 karakter. Kita sementara untuk latihan saya kasih 1 karakter saja, angka 0 sampai angka 9. Nah, kalau di dalam pembelanjaan kita di minimarket atau supermarket itu setelah barcode dibaca oleh barcode reader muncul nama barang. Nah, nanti di dalam simulasi VLOOKUP dan HLOOKUP, kalau kita ngetikkan suatu angka ini nanti komputer akan memunculkan informasinya, misalnya teksnya ya, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, macam itu ya. Jadi 0 sampai 9 asosiasikanlah ini sebagai kode barcode pada waktu kita belanja di minimarket atau supermarket. Sedangkan teks 0, 1, 2 sampai 9 bayangkan ini sebagai nama barang yang kita beli pada waktu kita belanja. Terletak di kolom kedua, hati-hati ya, ini kolom kedua. Sedangkan yang kolom ketiga kita isikan misalnya bahasa Inggrisnya, 0 misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalnya semacam itu. Ini kita buat secara vertikal. Kemudian kita buat lagi satu sumber data yang kita buat sebagai yang horizontal. Misalnya, oh ya, tapi sebelum itu kita kasih name box dulu ya. Kita kasih nama dulu, karena salah satu syarat membuat rumus VLOOKUP, nanti seolah-olah asisten kita atau komputer itu menanyakan sumber datanya namanya apa. Nah, kita kasih tahu dulu ya. Mulai 0, kita klik, kemudian shift klik di 9. Ini kita kasih nama angka. Ya, diingat-ingat ya, angka. Macam itu. Kemudian kita geser saja ke kanan ya, supaya fokus. Ya. Ini boleh dilebarkan, boleh diatur lebar-lebarnya ini sesuai kebutuhannya, double klik gitu ya. Lalu saya akan membuat secara horizontal supaya nanti bisa mempraktekkan rumus HLOOKUP. Di sini saya akan buat misalnya BR1. Nah, gabungan huruf dan angka ini kalau kita drag maka dia akan menggeneralisasikan urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya saya buat 7 saja ya. Gitu. Itu hal yang berbeda, besok akan saya jelaskan di dalam video-video saya selanjutnya. Misalnya di sini ada buku, pensil, ballpoint misalnya. Kemudian tipo, stabilo, spidol, tip X misalnya. Ya. Kemudian ini harganya, katakanlah harganya 6.000, 2.000, 8.000, 9.000, 7.500, misalnya 6.500, dan ini katakanlah 7.000 misalnya. Maka seperti layaknya yang kita buat secara vertikal tadi sudah ada name box-nya angka, kita boleh juga memberi ini name box-nya misalnya harga atau ATK gitu, alat tulis kantor misalnya. Ini harus selalu diketik terlebih dulu supaya nanti waktu komputer tanya dia akan kita akan mudah menjawabnya. Kita mulai ya, kita mulai membuat rumus di sini. Kita di VLOOKUP, salah satunya misalnya saya ketikkan angka 7 misalnya. Nah, angka 7 ini seolah-olah seperti kalau Anda belanja di minimarket atau supermarket itu barcode readernya, barcode yang nempel di barang yang kita beli itu. Tadi saya katakan di situ standar internasionalnya adalah 13 digit. Ini kita contohkan saja ya. Maka kalau Anda belanja barcode-nya kotor atau rusak,
si kasir itu akan mengetikkan, ya. Barcode reader itu kan hanya membantu operator supaya tidak terlalu lama mengetikkan angka-angka. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini kita akan mulai ya. Langkah pertama, insert function, efek ini ya. Bagi yang belum mengikuti video saya seri-seri berikutnya, boleh dilihat di seri kedua dan seri ketiga. Di sini insert function itu langkah pertama. Kemudian kita pilih VLOOKUP di sini. Kalau tidak ada, Anda ketik di sini, terus go gitu ya. Baru oke ya. VLOOKUP, oke. Nah, di sini function argumen itu langkah kedua dari 3-step wizard yang selalu saya tidak bosan-bosannya menyampaikan, yaitu function argumen. Function argumen di dalam rumus VLOOKUP ini, dia nanya ini, lookup value-nya apa? Atau barcode-nya mana? Atau kuncinya mana? Nah, kita bilang aja ke asisten kita, ini loh barcode-nya atau kodenya. Kita klik saja. Tidak kita ketik, kita klik saja. Kemudian dia tanya table array-nya, sumber datanya mana? Sumber datanya apa? Angka. Informasi kolom ke berapa? Kita ketik 2. Nah, range lookup untuk sementara kita isi angka 0. Pada waktunya nanti saya akan jelaskan kenapa 0. Karena pada waktunya nanti ini bisa 1. Maka ikuti saja terus ya video-video saya selanjutnya. Perhatikan langkah ketiga di dalam formulir saya sudah muncul 7 ya. Karena 7 itu teman-teman dari maksudnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu kolom kedua nih di call index number-nya. Oke, gitu. Demikian juga kalau kita akan membuat rumus bahasa Inggrisnya terletak pada kolom ketiga, cara yang sama, yaitu langkah pertama insert function, kemudian VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu tadi di awal saya katakan, hey komputer, carilah secara vertikal, gitu ya, informasi, nah gitu kan. Komputernya tanya nih, kodenya mana? Ini, tetap angka 7 yang kita klik, wakil dari barcode-nya, kodenya. Tabel array-nya yaitu tadi angka. Kemudian call index number karena kita ingin munculkan 7 itu bahasa Inggrisnya terletak informasi kolom ketiga, maka call index number kita isi 3. Ini tetap 0. Perhatikan di dalam formula result-nya sudah muncul 7. Kita klik OK. Macam itu. Ya. Lalu selanjutnya sebagai test case ya, misalnya ini kita ketik angka 8. Kita ketik angka 8 langsung aja enter, langsung 8 each. Angka 1 kita enter, muncul 1 semacam itu. Nah, semoga jelas. Untuk lebih memantapkan saya akan juga membuat satu contoh untuk VLOOKUP. Secara prinsip sama saja, tetapi bedanya hanya sumber datanya yang VLOOKUP itu ditulis secara vertikal, karena V itu vertikal, dan sedangkan HLOOKUP itu ditulisnya secara horizontal. Contoh, kita test case ya, misalnya katakanlah BR7 itu tip X 7000, ya, atau BR3 itu ballpoint 8000. Ya, kita coba aja. Di sini kita ketik BR7. Nah, kita tanya kepada komputer, hai komputer, carilah secara horizontal gitu ya. Itu selalu langkah pertama insert function. Kita pilih HLOOKUP. Jadi ini bacanya carilah secara horizontal yang barcode-nya ini gitu ya. Klik saja. Tabel array-nya tadi ATK row ya. Tadi kalau vertikal kan kolom ya. Kalau HLOOKUP horizontal maka row, baris. Baris kedua ini juga 0. Perhatikan di sini sudah benar ya, sesuai tadi sudah kita lihat bahwa yang kodenya BR7 adalah tip X. Kita klik OK. Selanjutnya kita tinggal klik satunya yaitu harganya ya. Pertama insert function, kita pilih HLOOKUP. Oke, carilah secara horizontal yang kodenya ini. Table array-nya adalah ATK, baris ketiga ininya 0.
perhatikan sudah muncul 7.000. Kita klik OK, sudah jadi. Ya. Sebagai tes case tadi, kalau kita tes misalnya BR3 ya, di sini langsung ballpoint 8.000. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pengantar untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga membantu, memberi pencerahan bagi mereka yang selama ini, mohon maaf, mungkin kesulitan atau kebingungan di dalam membuat rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga video saya ini membantu. Kalau Anda terbantu, tolong subscribe, like, dan share. Semoga teman-teman atau siapapun yang membutuhkan terbantu juga, tercerahkan juga. Ya, salam saya ya dari Santo Komputer ya. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Selamat belajar, sukses selalu. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih. Sampai jumpa.